warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadaina bi'a'da'il a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arju biha rafi'ad darajat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayat wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia-Nya yang tidak henti-henti Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita membahas tentang 4 macam yang perlu kita lakukan agar amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah membahas tentang ilmu dan niat. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas yang ketiga yang perlu kita lakukan agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu asabru fi wasatihi, yakni yasbiru fiha hatta yuaddiyaha ala sukuni wa tuma'nina. Ketika kita melaksanakan ibadah, setelah kita mengetahui apa yang bakal kita kerjakan dan kita berniat di awal melakukan ibadah tersebut, setelah kita melaksanakan ibadah, di pertengahan ibadah yang kita kerjakan, karena kita menyadari ibadah itu perlu pengorbanan, lelah terkadang kita melaksanakan ibadah, maka perlulah pada waktu kita beribadah yaitu sabar pada melaksanakan ibadah. Untuk apa kita bersabar dalam beribadah? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut bisa dengan tenang, agar ibadah kita yang kita lakukan sesuai dengan apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Untuk itu, agar ibadah kita yang kita lakukan dapat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita perlu ketenangan dalam beribadah. Maka untuk memperoleh ketenangan tersebut kita perlu kesabaran, sabar dalam melakukan hal ibadah tersebut. Dan di ujung ibadah itu kita perlu melakukan satu lagi
agar ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhlas kita beribadah. Ikhlas indal faragih. Ketika di ujung ibadah kita harus tanamkan keikhlasan. Semata-mata ibadah yang kita lakukan tersebut hanya menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'annal amala la yuqbalu bighairi ikhlas. Karena bahwasanya amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan ikhlas. Begitu pentingnya ikhlas dalam setiap bentuk ibadah. Karena dalam satu riwayat daripada Abi Bakar bin Maryam An-Damirah an Abi Habib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata yarfa'u amali abdin min ibadillahi fayastaghfirunahu wa yuzakkuna hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultanihi. Yang artinya sesungguhnya para malaikat Allah itu mengangkat amal seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Mereka malaikat menganggap ini amal banyak, dan mereka malaikat menganggap ini amal bersih, sehingga ia pun sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada malaikat tersebut yang membawa itu amal, yaitu malaikat hafazah. Kata Allah, Anna raqibun ala fi nafsihi. Aku yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Inna abdi haza lam yakhlas li amalan. Lalu Allah berfirman bahwasanya ini hambaku tidak ikhlas ia beramal. Maka Allah pun menyuruh malaikat tersebut untuk menulis amal hamba tersebut pada penghuni neraka. Kemudian ada lagi satu hamba yang membawa amal. Ada lagi satu malaikat yang membawa amal hamba, yang menganggap banyak dan menganggap bersih itu amal sehingga sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu pun Allah berfirman kepada itu malaikat, Ana raqibun ala fi nafsihi inna abdi hadza akhlasa li amalu. Allah berfirman bahwasanya ini hamba ikhlas beramal karenaku. Maka tulis oleh kalian wahai para malaikat, akan ini hamba termasuk orang yang beruntung pada surga yang tinggi. Karena dengan ini hadis, dengan ini alasan, maka bisa kita jadikan dalil bahwasanya amal yang ikhlas karena Allah itu lebih baik walaupun amalnya sedikit dibanding dengan amal yang banyak namun tidak karena ikhlas, namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya kesabaran ketika waktu beramal dan ikhlas ketika mengakhiri amal ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita susah payah melakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu
kuat. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.